saya Firman Ulang MN 18636, yang dimana saya akan membuat video untuk memenuhi tugas praktik peradilan semu saya, di mana dosen pembimbing Ibu Deborah SHMH, yang dimana saya akan menjelaskan kursi para pihak di dalam persidangan, yang dimana majelis hakim terdapat ada 3, yaitu hakim ketua dan 2 hakim anggota. Dan di sebelah kanannya ada panitera, di depan panitera terdapat penggugat, dan di depan penggugat terdapat terdakwa. Sebelah kiri hakim terdapat kursi tergugat, di mana posisi tengah, di mana kursi pemeriksaan, yang dimana apabila hakim meminta untuk memeriksa tergugat dan saksi. Baik, saya akan menjelaskan kronologi dari kasus perdata. Nomor perkara 71/PDT/2020/PN/KBJ. Tergugat Kristintia Lopa Burusmulingga. Baik, saya akan membaca kronologi kasus perdata kami, di mana uraian pokok kegiatan gugatan perceraian bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri berdasarkan perkawinan antara penggugat dan tergugat yang dilaksanakan menurut agama Kristen di Gereja Batakara Protestan buka kurung GBKB tutup kurung Lingga nomor 10 360 tanggal 12 November 2018 dan surat perkawinan adat tanggal 13 November 2018 nomor 470/1162 SKK LG 9/2018 bahwa dari perkawinan tersebut dikarenakan satu orang anak bernama Leon Arsenio Ginting, bahwa awal mula permasalahan penggugat dan tergugat ketika anak penggugat dan tergugat berusia 5 bulan. Percekcokan terjadi akibat penggugat yang terpermen dan emosional. Walaupun permasalahan kecil dan tidak menghormati dan menghargai penggugat sebagai suami dan orang dari penggugat, serta sering meminta pindah rumah dan merasa tidak nyaman tinggal di rumah. Bahwa adanya sikap tidak bertanggung jawab tergugat dengan sebagai istri mengakibatkan tidak ada harapan antara penggugat dan tergugat untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, menunjuk bahwa pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa suami istri wajib saling mencintai dan menghormati setia memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain, tidak terwujud dalam kehidupan rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan penggugat dan tergugat untuk hidup bahagia dan kekal bersama. Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak akan tercapai karena itu telah mencukupi alasan agar perkawinan penggugat dan tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumannya. Baik, saya akan menjelaskan berita acara persidangan, yang dimana persidangan terdapat 9 kali, yaitu sidang pertama. Berita acara sidang pertama pada tanggal 8 Oktober 2020 pada pukul 11.00 WIB mengenai penunjukan Muhammad Arif NH Harap SH MH sebagai mediator. Mediasi pada tanggal 15 Oktober 2020 tidak berhasil, strip gagal. Sidang kedua tanggal 22 Oktober 2020 pada pukul 11.00 WIB mengenai pembacaan gugatan oleh penggugat dan kesepakatan bagi tergugat untuk memberikan jawaban temuan menyatakan sebelum sidang ditunda. Sidang ketiga tanggal 5 November 2020 pukul 11.00 WIB mengenai pengarahan jawaban oleh tergugat mengenai gugatan penggugat memohon untuk mengajukan replik sidang ditunda. Sidang keempat
tanggal 12 November 2020 pukul 16.00 WIB mengenai penggugat menyerahkan replik tergugat mohon waktu untuk menghadapi replik penggugat dengan mengajukan duplik sidang ditunda. Sidang kelima tanggal 19 November 2020 pukul 14.00 WIB mengenai tergugat menyerahkan duplik penggugatan menyatakan belum siap dengan pembuktian, sidang ditunda. Sidang ke-6 tanggal 26 November 2020 pukul 13.00 WIB mengenai penggugat siap mengajukan alat bukti tetapi tergugat meminta waktu untuk mengumpulkan alat bukti. Sidang ke-7 tanggal 10 Desember 2020 pukul 12.15 WIB mengenai acara alat bukti surat oleh penggugat dan 2 orang saksi dari penggugat. Sidang ke-8 tanggal 17 Desember 2020 pukul 12.15 WIB mengenai kehadiran 2 orang saksi dari tergugat. Para pihak meminta waktu dalam pengajuan kesimpulan. 18 konklusif kesimpulan oleh penggugat namun tergugat tidak menyerahkan. Sidang ke-9 tanggal 14 Januari 2021 pukul 13.30 WIB mengenai pengabulan gugatan penggugat seluruh oleh hakim.